Honda baru saja meluncurkan motorsport Neo Cafe terbaru. Ini adalah sebuah motor yang keren banget. Mungkinkah motor ini yang notabene mirip dengan CB150R X-Motion Thailand akan didatangkan oleh Astra Honda Motor? Iwi akan bahas buat sampean semuanya. Jangan kemana-mana, Cak. I know now. I take all your stupid, burn it as my fuel, yeah. 'Cause we're running out of time, so I'm gonna make it mine. The chosen one, I'm not the one to underestimate. I want the throne, I learn to crush obstruction, rush through barricades, levitate. Got it tatted on me, told them follow me. They see the vision, now it's 2020, clear as Tahoe, Lexus, clear as day. No longer move around in fear, disarray. Pray you hear me like the winter wind against your window pane. Feel the bass, baby, soak it in and let it marinate. It's time to hustle, gotta muscle up and run through barricades, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan IWB, Cak. Video ini kita akan mengupas mengenai generasi Neo Sport Cafe Family, sebuah motor retro klasik modern yang diracik oleh Honda untuk menggebrak pasar klasik modern. Sebagai informasi, Honda baru saja meluncurkan generasi terbaru dari Neo Sport Cafe. Ini adalah generasi dari 1000 cc hingga 125 cc. Kalau sampai perhatikan, desainnya memang lebih keren. Generasi ini sebenarnya lebih condong atau lebih fokus pada emisi gas buang. Karena engine sekarang ini kan harus memenuhi syarat emisi Euro 5. Inilah kenapa beberapa pabrikan melakukan perombakan-perombakan yang dikhususkan untuk engine, Cak. Jadi bagaimana supaya polusi udaranya lebih ramah lingkungan, kemudian tidak mengorbankan power. Jadi inilah generasi terbaru dari Neo Sport Cafe. Kalau kita membicarakan mengenai Neo Sport Cafe, jujur, Cak, IWB sudah pernah melihat motor ini. Jangan hapi tenan, Cak, asli. IWB waktu itu touring dengan Honda dan melihat langsung motor ini ya di Neo Sport Cafe ini, dan memang keren abis. Pokoknya kalau saya melihat asli, IWB kadang-kadang sampai berpikir, ini kok desainer Honda ini lama-lama makin keren gitu. Honda itu mampu mengkombinasikan ini untuk Neo Sport Cafe ya, mengkombinasikan desain klasik dicampur dengan modern. Lihat lebih mewah, kemudian juga nggak ketinggalan dari sisi desain. Tapi retronya dapat dari lampunya, kemudian dari samping, dari belakang. Khususnya untuk yang CB1000R yang Neo Sport Cafe, sampai kalau lihat gila keren abis. Pokoknya keren banget pokoknya. Kemudian untuk CB650 juga sampai tahu bahwa di tanah air sudah ada, di Indonesia sudah dijual, Cak. Jadi CB650. Tapi IWB akan fokus pada motor cc kecilnya aja. Jadi kita akan fokus mengenai CB125 dan CB150 X-Motion. Kalau di Thailand disebut X-Motion, tapi kalau di Eropa yang CB125 disebut sebagai Neo Sport Cafe. Jadi ini sebenarnya kalau kita tarik garis dari klan atau family dari mereka sama, Cak. Jadi Neo Sport Cafe semuanya dari 1650, 150 hingga yang 125. Kita akan melihat spesifikasi untuk yang versi CB125 Neo Sport Cafe. Versi ini adalah generasi yang bisa dibilang sebagai perombakan cukup besar karena pabrikan sayap mengepak tidak hanya menyentuh engine, namun juga suspensi. Generasi terbaru disebut memiliki power yang lebih gede. Jadi sekarang sudah menganut model DOHC 4 katup pastinya. Untuk cc masih tetap, Cak, 125 cc, dan generasi terbaru ini memiliki power yang cukup gede di kelasnya. Bayangin aja, Cak, dengan 125 cc, New CB 125 Neo Sport Cafe mampu memuntahkan tenaga hingga 14,9 PS di 10.000 RPM. Tidak hanya itu, dengan dapur pacu yang baru ini, New CB 125 versi 2021 mampu melejit dari 0 hingga 200 meter hanya 11,3 detik. Itu klaim dari pabrikan. Untuk bor juga meningkat. Dari sebelumnya 57,3 kini 58, dan stroke-nya justru lebih pendek. Dari sebelumnya 48,4 mm menjadi 47,2 mm. Termasuk kompresi mesin. Dari 11,1 sekarang dipadatkan oleh Honda menjadi 11,3. Top speed sekarang ya, klaim dari pabrikan sekali lagi, untuk yang sekarang yang generasi terbaru ini top speed-nya lebih tinggi.
sekitar 4 km per jam. Itu belum seberapa, karena walaupun lebih powerful, ternyata untuk konsumsi BBM-nya sangat irit. Jadi klaim pabrikan dari pengetesan mencapai 45,5 km per liter. Terus yang istimewa lagi, bagian suspensi. Suspensi Upsedonya nggak abal-abal, Cak. Jadi suspensi Upsedonya sudah menganut model kayak ZX25R Ninja. Kalau kita melihat dari spesifikasi, dipastikan Honda CB 195 terbaru ya, yang Neo Sport Cafe ini sudah menggunakan tipe SFFBP, jadi Separate Function Fork Big Piston. Bayangin aja, untuk motor naked 175cc sudah dibekali sebuah suspensi yang bisa kita bilang advance, bener-bener big bike banget. Dan yang gila lagi, beda dengan Ninja ZX25R yang memiliki ukuran 38 mm, ternyata untuk yang CB 125 Neo Cafe ini sudah berukuran 41 mm. Gila, itu mah sudah bener-bener kayak moge banget, Cak. 38 mm, yang Ninja nih, yang si Green Tukijo ini 38 mm, upside down dari SFFBP-nya. Tapi untuk yang CB 125 yang IWB mention kesampaian tadi itu adalah 41 mm. Jadi ini adalah terbesar di kelasnya. Pasti jauh lebih padat dibandingkan dengan ZX25R sekalipun. Dan yang paling istimewa lagi tentu adalah dari bagian pengeremannya. Jadi pengeremannya sudah menggunakan disc brake 296 mm, ini ada bagian depannya, sementara belakang 220 mm radial. Jadi disc brake-nya tuh sudah menganut model radial. Sudah menggunakan rem radial, suspensinya upside down SFFBP, Separate Function Fork Big Piston. Jadi Separate Function Fork Big Piston, sampai anggar ngomongin, Cak, ya Allah belibet. Jadi ini adalah pistonnya lebih besar dibandingkan dengan umumnya, gitu loh, Cak. Jadi ini buatan daripada Showa pastinya. Sudah kayak gitu, ternyata motor ini juga memiliki desain yang keren banget. Jadi depannya, sampingnya, saya perhatikan dong, bagaimana motor ini kelihatan benar-benar muskuler untuk sport 125cc. Itu untuk Eropa, Cak. Jadi pasar Eropa ini memang yang dipasarkan adalah yang CB 1000R Neo Sport Cafe, kemudian yang kedua CB 650R Neo Sport Cafe, dan yang terakhir adalah CB 125R Neo Sport Cafe. Sementara untuk yang pasar di Asia ada di Thailand. Tapi beda, kalau di Thailand itu adalah CB 150 X-Motion, CB 150R X-Motion. Jadi beda penyebutan. Ibu nggak tahu apa alasannya, tapi yang pasti sebenarnya dari sisi garis family-nya, jadi gen family Neo Sport Cafe-nya itu sebenarnya terconnecting. Dari 1000cc hingga 115cc itu terconnecting. IWB sendiri sudah pernah lihat secara langsung CB 150 X-Motion ini di Thailand. Pada saat IB sedang ke sana, IB kan pernah touring, Cak, di Thailand, dan IB lihat langsung memang motor ini terlihat muskuler. Jadi kelihatannya tuh tebel gitu loh. Dari depan, samping, belakang tuh kelihatannya tuh kayak kokoh gitu. Dan lampunya keren. Kemudian dari samping-sampingnya saya bisa lihat di sini. Beda dengan beberapa motor Honda small displacement lainnya atau small cc, X-Motion ini menggunakan model cover. Jadi ada model kondomnya. Ini yang membuat motor ini lebih muskuler. Dan juga kita ngelihat dari sisi lampunya, headlampnya itu ciri khas banget. Jadi ada terlihat semacam kayak, ya finishingnya keren sih. Sasisnya model sedikit-sedikit tralis, tapi beda rajutannya dengan yang punya kita di Indonesia, yang truss frame. Siapapun pasti mengatakan keren. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Astra Honda Motor hingga sekarang tidak memasarkan motor ini? Sebelum video ini IWB rilis buat sampean semuanya, sudah cukup lama IWB sebenarnya nge-push juga ke Astra Honda Motor untuk mempertimbangkan motor ini didatangkan ke Indonesia. Banyak sekali teman-teman semuanya masukan-masukan yang IWB share ke Astra Honda Motor dengan pejabat penting Astra Honda Motor, dan termasuk yang motor X-Motion ini, jadi CB90R X-Motion ini. Dan tahu nggak sampean, ternyata mereka pun paham, Cak, sebenarnya. Mereka paham betul sampean tuh pengen motor ini dibawa ke tanah air. Yang menjadi masalah adalah seberapa besar marketnya, itu menjadi masalah. Dan yang sampean harus tahu juga bahwa CB150 X-Motion ini diracik dan diproduksi di Thailand. Jadi motor ini diproduksi di Thailand, yang artinya untuk di sini tidak ada jig atau plan-nya. Ini berarti Astra Honda Motor AHM harus melakukan impor, ya kan? Jadi impor secara CBU. Ini yang menjadi kendala, Cak. Karena masalahnya ketika IWB di Thailand, IWB sempat bicara dengan orang Thailand di sana yang namanya si Mr. John, ya. John Rider kalau nggak salah. Jadi IWB sempat nanya di sana bagaimana dengan CB X-Motion ini. Kita sebenarnya X-Motion aja lah ya, CB kepanjangan. Jadi gimana pasarnya di sana mengenai X-Motion ini, dan Mr. John mengatakan bahwa secara look, secara apapun memang ini motor favorit menurut si Mr. John, ya. Si John, ya, John Rider orang Thailand, ya. Jadi ini favorit. Cuman masalahnya adalah price. Di sana pun ternyata orang Thailand mengatakan bahwa price atau harga untuk CB X-Motion ini terlalu tinggi. Contoh, ketika M-Slash atau Yamaha Saber di Thailand dijual oleh Yamaha di kisaran 37 jutaan, ternyata yang X-Motion ini sudah di angka 42 jutaan. Bayangin aja, 37
musuh 37 musuh 42. Artinya ya mau nggak mau akhirnya membikin dari market CB Xmotion ini menjadi sedikit terhalang. Faktor pricing ternyata ini juga berpengaruh di Thailand. Artinya dengan harga di sana waktu itu ya 42 juta, dan sekarang IB ngecek sekali lagi yang terakhir update harga dari CB Xmotion ini sudah di angka 46 jutaan. Kalau didatangkan dari Thailand ke Indonesia, berapa harga yang akan dipasang oleh AHM? Itulah kenapa AHM mengatakan bahwa the problem adalah soal pricing. Ya, itu yang menjadi masalah. Gimana kalau dilokalkan? Nggak akan semudah itu, karena basis produksi motor itu sudah ada di Thailand. Artinya dari mesin-mesin jignya, kemudian kompon-komponennya, semua fasilitas pabrik sudah di sana. Vendornya di sana. Investasi dianjurkan oleh Honda itu miliaran untuk AP Honda Thailand. Dan tentu tidak mudah untuk membuat juga di sini. Karena berapa marketnya? Apakah investasi yang dikeluarkan nanti sepadan jika dipasarkan di sini? Itu masalah yang terbesar buat AHM. Kenapa sehingga saat ini CB50 Xmotion tidak dipasarkan di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, ergonomi riding. Jadi menurut Honda, dari survei yang mereka lakukan, ternyata ergonomi riding dari CB50 Xmotion ini tidaklah serileks yang dibayangkan. Feel riding, ergonominya itu agak maju, Cak. Mungkin sampean kalau pernah nunggang Saber, itu feel-nya tuh mirip kayak gitu. Itu menurut dari AHM. Bisa kita katakan tidak terlalu nyaman ya, karena agak ditarik ke depan, dan feel-nya memang gagah. Tapi, yaitu tadi, pengalaman dari Saber sepertinya dipelajari oleh AHM, yang membuat mereka pun berpikir ulang untuk membawa Xmotion ke tanah air. Itulah kendala-kendala yang membuat AHM hingga detik ini pun tidak mendatangkan Xmotion ke tanah air. Pertimbangan pertama adalah pricing, karena akan import. Yang kedua, tidak mungkin dilokalkan, karena investasi yang dikeluarkan tidak akan sepadan dengan market nanti. Kecuali kalau kita ngomongin Matic beda lagi kan. Matic kan tahu sendiri kan, marketnya gila, gede banget. Dan yang ketiga adalah posisi ergonomi riding yang dikatakan tidak akan nyaman buat para bikers tanah air dan tidak cocok lah. Makanya kalau teman-teman banyak nanya, ya itu faktanya, dan IWB mendapatkan langsung informasi dari pejabat AHM. Kalau IWB lihat, kemungkinan Xmotion didatangkan oleh AHM ke tanah air ini sangat kecil. Jadi possibility-nya kecil banget. Sopo sih yang gelem beli kan, sopo sama gelem tuku ya 50 juta. 50 juta untuk motor 150 cc pasti nggak mau kan. Itulah kenapa AHM mundur Kang Mas, jadi mundur. Jadi ngono Cak ya, sekilas informasi BB mengenai CB Neo Sport Cafe. Jangan pernah bosan, kalau sama suka video ini sama like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sama sholat penonton karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandus.